Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 10 Oktober 2022. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pulalah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini tentang kecaman Yesus kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Yesus berkata, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda dari Yesus. Mengapa mereka melakukan itu? Padahal mereka telah melihat mujizat yang dilakukan Yesus seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Mereka juga telah mendengar perkataan Yesus yang penuh hikmat ilahi dan menuntut banyak jalan kepada keselamatan. Tapi semua itu tidak cukup bagi mereka. Maka Yesus tidak akan memberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Seharusnya lewat kisah Nabi Yunus mereka bisa memahami Yunus datang ke Ninive untuk mengadakan penghakiman Allah. Allah memberikan keselamatan kepada Ninive karena mereka bertobat setelah mendengarkan Yunus. Sekarang di hadapan mereka berdiri seorang yang lebih dari Yunus dan Salomo. Jika mereka tidak percaya kepada Yesus, maka pada masa penghakiman kelak orang asing akan bangkit. Seperti Ratu dari Selatan menghukum mereka dan orang Yahudi. Mengapa justru bangsa asing yang akan menghukum orang Yahudi? Karena mereka percaya kepada Allah dan bertobat. Sedangkan orang-orang Yahudi mengeraskan hati dan tidak mau mengaku Yesus sebagai Mesias. Saudaraku terkasih, peringatan keras Yesus ini berlaku juga untuk kita saat ini. Karena banyak di antara kita yang keras hati, angkuh, merasa diri mampu dan mengabaikan peran Allah. Orang tidak lagi mendengarkan kehendak Allah dalam hidupnya. Pada mereka ini bila tidak mendengarkan firman Allah dan bertobat akan dihukum. Sedangkan orang yang bertobat akan hidup dalam iman dan kelak akan mengalami kebersamaan dengan Yesus. Kunci untuk mengalami kesatuan dengan Allah adalah membangun sikap hidup yang baik dan benar. Mau meninggalkan sikap lama dan menjauhkan kita dari Tuhan. Misalnya sikap dan perilaku hidup kita yang tidak pantas di hadapan Tuhan dan sama. Membangun sikap tobat yang benar agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.